Dan saat Qin Chen melihat Laut Mati untuk pertama kalinya, di inti tanah terbengkalai, sebuah kota kuno berdiri di sini. Kota ini sangat megah, setidaknya dalam radius 1 juta mil, melihat sekeliling, itu tampak seperti raksasa kuno besar yang berbaring di dataran gelap ini, memberi orang perasaan berdebar dan tertekan yang sangat menakutkan. Tempat ini adalah satu-satunya kota inti di tanah terbengkalai, kota terbengkalai. Kota terbengkalai dibangun setelah ratusan juta tahun dihabiskan oleh banyak orang kuat di tanah terbengkalai. Tidak ada yang tahu berapa lama kota terbengkalai didirikan, semua orang hanya tahu bahwa kota ini sudah ada di sini sejak mereka dipenjara di kota terbengkalai. Menurut rumor tertua, pendiri kota terbengkalai adalah orang kuat pertama yang dipenjara di sini selama ratusan juta tahun, orang kuat berikutnya yang dipenjara di sangkar Laut Mati terus memperkuat dan memperluasnya. Dan setelah ekspansi puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, kota terbengkalai akhirnya memiliki skala saat ini. Di tanah terbengkalai, meskipun setiap penguasa daerah terlarang memiliki tempat intinya sendiri, seperti Aula Raja Hantu, Makam Dewa Kematian, setiap penguasa daerah terlarang juga akan mendirikan penduduk di kota yang ditinggalkan, dan kirim pasukan personil berikut tinggal di sini. Karena ini adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bertukar dan bertukar barang di seluruh tanah terlantar. Tanah terlantar sangat luas. Jika banyak pemilik zona terlarang ingin bertukar dan menukar, seringkali butuh banyak waktu untuk bolak-balik dan bertukar di kota yang ditinggalkan. Tidak diragukan lagi pilihan terbaik. Ini juga merupakan pusat distribusi untuk semua berita tentang tanah terbengkalai, mengumpulkan penguasa tanah terlarang dengan jumlah tanah terbengkalai terbesar. Tapi tempat seperti itu adalah tempat teraman di tanah terbengkalai, dan tidak memiliki pengontrol mutlak seperti dunia luar. Karena ada terlalu banyak orang kuat di Forsaken Land, tidak ada orang kuat yang berani mengatakan bahwa dia dapat menangani semua penguasa area terlarang lainnya. Sama seperti orang kuat seperti Lord of the Reaper, dengan prajurit top dunia bawah seperti Sicle of the Reaper, meski kekuatannya sendiri sudah cukup untuk mengungguli master lain di area terlarang, tapi jika mereka benar-benar ingin bertarung, selama beberapa master dari area terlarang bergabung, Master Makam Penuai akan dikepung, dan itu tidak akan bisa menang mutlak. Oleh karena itu, tidak ada pemimpin absolut di tanah terlantar, tetapi di mana ada orang, ada sungai dan danau, meskipun tidak ada pemimpin absolut di sini, masih ada rumah tuan kota. Dan orang yang tinggal di mansion penguasa kota ini adalah orang kuat yang dikenal oleh banyak penguasa zona terlarang di tanah terlantar. Untuk menjaga keamanan dan kedamaian kota terbengkalai, semua penguasa kawasan terlarang telah menandatangani perjanjian, yaitu sama sekali tidak boleh melakukan apapun tanpa pandang bulu di kota terbengkalai, melawan yang kuat dalam tatanan abadi, bahkan jika kota yang ditinggalkan itu kuat. Juga sulit untuk sepenuhnya memblokir serangan yang kuat di alam tatanan abadi. Begitu pertempuran dimulai, kota terbengkalai akan rusak, yang mengharuskan setiap orang menghabiskan puluhan kali atau bahkan 100 kali waktu untuk memperbaiki. Jadi selama ratusan juta tahun, setelah melalui konfrontasi berulang kali, kota terbengkalai telah meninggalkan seperti itu. Menurut perintah ini, tidak ada yang diizinkan bertarung tanpa pandang bulu di kota terbengkalai. Setelah ditemukan, mereka akan menjadi sasaran para penguasa semua area terlarang di tanah terbengkalai. Ini telah menjadi hukum besi dari kota yang ditinggalkan, dan di rumah tuan kota dari kota yang ditinggalkan tinggal seorang pria kuat yang dipilih oleh semua orang untuk menjaga ketertiban kota yang ditinggalkan. Orang kuat ini perlu duduk di kota terlantar sepanjang tahun untuk menjaga ketertiban kota terlantar, dan kekuatannya harus mampu menahan tempat itu, jadi umumnya hanya tokoh teratas di antara penguasa area terlarang yang berhak duduk dalam posisi ini. Meskipun posisi ini adalah suatu kehormatan, itu lebih merupakan tanggung jawab. Tidak banyak manfaatnya, tetapi tunduk pada banyak batasan, sehingga banyak orang kuat yang tidak mau duduk dalam posisi seperti itu. Sebaliknya, itu untuk membatasi posisi wakil penguasa kota dari penguasa kota, dan banyak orang yang rela mengambilnya. Total ada 5 wakil penguasa kota. Posisi ini relatif bebas, tanpa terlalu banyak batasan, dan juga bisa mendapatkan reputasi tertentu. Sehingga banyak penguasa daerah terlarang yang mau dibodohi. Hantu Naga sebagai pemimpin adalah karena leluhur Hantu Naga pernah menjadi wakil penguasa kota dari kota terbengkalai saat itu. Penguasa kota dan wakil penguasa kota dari kota yang ditinggalkan harus dipilih kembali setiap juta tahun, tetapi karena tidak banyak orang yang ingin mengambil posisi penguasa kota, calon penguasa kota belum diganti, ratusan juta tahun, Mingzu akan mengambil alih. Kultivasi Jialuo Mingzu ini sangat menakutkan, dia telah mencapai tahap akhir dari alam tatanan abadi,
dan dia memiliki banyak cara dan kekuatan supernatural yang luas. Dalam hal kekuatan, dia pasti salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di tanah terlantar. 1-on-1, dia bahkan tidak kalah dengan orang kuat seperti leluhur hantu darah iblis dan penguasa makam dewa kematian. Dan yang paling penting adalah dia masih orang tua yang baik, yang tidak memiliki keinginan untuk menjelajahi laut mati, tidak seperti raja hantu hutan yang suka menjelajahi laut mati, bahkan jarang memasuki kedalaman laut mati. Aturannya sangat penting, dan tidak ada yang boleh melanggar aturan kota yang ditinggalkan itu. Jadi setelah dia menjadi penguasa kota untuk pertama kalinya ratusan juta tahun yang lalu, semua orang juga setuju bahwa dia telah duduk di posisi penguasa kota, dan itu tidak berubah selama bertahun-tahun. Kelemahan terbesar dari Jialuo Mingzu adalah dia suka mundur, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam retret. Untungnya, kota yang ditinggalkan telah berdiri selama bertahun-tahun, dan semua orang sudah mengetahui peraturan di sini. Jika tidak, kota yang ditinggalkan akan memilikinya. Ini telah kacau. Pada saat ini, di ruang rahasia jauh di dalam rumah penguasa kota dari kota yang ditinggalkan, sesosok berdiri di sana dengan tenang, dan di depannya, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak seperti lautan, terus-menerus berdebar kencang di ruang ini. Jika Guilong Guizu ada di sini, dia akan mengenalinya. Orang ini adalah salah satu dari 5 wakil penguasa kota-kota terbengkalai, leluhur iblis bayangan. Orang ini memiliki kekuatan supernatural yang sangat aneh, dan dia adalah tangan kanan Jialuo Mingzu. Ketika Jialuo Mingzu berada dalam pengasingan, leluhur iblis bayangan yang mengelola kota yang ditinggalkan untuknya. Metodenya sengit dan permusuhannya mencengangkan. Dalam hal nama yang ganas, dia lebih kuat dari leluhur iblis darah dan penguasa makam dewa kematian. Yang paling ditakuti oleh orang kuat di kota yang ditinggalkan adalah jatuh ke tangan leluhur iblis bayangan. Ledakan. Dalam kehampaan di depannya, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak, dan mereka menyatu menjadi sosok satu demi satu. Pada saat yang sama, sosok dengan niat membunuh yang mengerikan ini keluar perlahan. Wajah orang ini seperti elang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas, seperti dewa kematian. Tetapi setelah hanya satu langkah, keganasan di tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan seluruh orang itu tiba-tiba menjadi lebih lembut, seperti orang tua yang baik. Tanpa bukan seorang tahanan sama sekali. Jika Guilong Guizu dan yang lainnya ada di sini, mereka akan dapat mengenali sekilas bahwa orang di depan mereka adalah Jialuo Mingzu, penguasa kota yang ditinggalkan. Wan Jialuo. Setelah Jialuo Mingzu keluar, leluhur iblis bayangan yang berdiri di sini diam-diam menundukkan kepalanya dan memberi hormat pada Jialuo Mingzu dengan hormat. Jika leluhur hantu naga dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Leluhur bayangan iblis, yang memiliki reputasi besar di kota tertinggal, memiliki sisi yang begitu terhormat. Air laut mati memang sangat sulit dikendalikan. Wajah Jialuo Mingzu acuh tak acuh, dan di telapak tangannya, air laut mati berenang seperti ular kecil, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Untungnya, leluhur ini menghabiskan puluhan juta tahun dan mundur begitu lama, dan akhirnya menemukan bagian dari kekuatannya. Sebuah senyuman tergambar di sudut mulut Jialuo Mingzu, dan kemudian dia melihat leluhur iblis bayangan di sampingnya, dan berkata dengan ringan, "Bayangan setan, maka area terlarang laut mati harus segera dibuka, kan?" Selama beberapa hari terakhir ketika leluhur mundur, apakah ada peristiwa besar yang terjadi di tanah terlantar? Tanda tanya petik 2. Ya, memang ada peristiwa besar. Leluhur iblis bayangan berkata dengan dingin. Apakah benar-benar ada hal besar yang terjadi? Jialuo Mingzu menoleh dengan heran, mengerutkan kening. Dia mengenal leluhur iblis bayangan dengan sangat baik. Umumnya bahkan jika ada penguasa zona terlarang, tidak mungkin baginya untuk menyebutnya sebagai hal besar, tapi sekarang, dia sama sekali tidak normal untuk katakan, "Ada apa?" Jialuo Mingzu berkata dengan dingin. Lebih dari sebulan yang lalu, pertempuran hebat terjadi di Istana Raja Hantu. Pemilik makam kematian, leluhur hantu raksasa, hantu tua dari 9 bayi, dan dewa jahat ribuan jatuh. Mereka semua mati di tangan orang kuat yang mengaku sebagai penguasa dunia bawah, dan orang ini juga menaklukkan leluhur hantu iblis darah dan setan tua Suangui. Selain itu, Raja Hantu Hutan Dunia Bawah diambil oleh orang yang kuat, pria yang mengaku sebagai leluhur hantu tulang, dan dia juga menjadi bawahan orang ini. Ini bukan hal yang paling penting, yang terpenting adalah orang ini juga mengendalikan sepotong air laut mati. Leluhur iblis bayangan meriwayatkan semua yang terjadi di Istana Raja Hantu dalam beberapa kata. Murid Jialuo Mingzu tiba-tiba menyusut, "Apakah kamu sudah mengendalikan air laut mati?" "Ini benar," leluhur iblis bayangan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat itu,
ada lebih dari selusin penguasa di area terlarang di tanah yang saya tinggalkan, termasuk leluhur hantu naga, semua menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, dan selain itu, orang ini juga memberikan sebagian air laut mati kepada Guilong Guizu dan yang lainnya, sehingga Guilong Guizu dan yang lainnya dapat melihat dan memahami, mengatakan bahwa semuanya adalah untuk tujuan meninggalkan tanah yang ditinggalkan. Petik 2. Apa? Cahaya dingin keluar dari mata Jia Luo Mingzu, beri aku informasi spesifiknya. Shadow Demon Zhu mengangkat tangannya, dan batu giok hitam pekat Jian Jian langsung terbang keluar, dan jatuh ke tangan Jia Luo Mingzu. Jia Luo Mingzu telah melihat semua informasi di dalamnya hanya dengan persepsi, dan wajahnya tiba-tiba berubah tak terduga, mengungkapkan sedikit ketidakpercayaan. Puan dunia bawah, leluhur dari Myriad Bones, gumam Jia Luo Mingzu, dan cahaya dingin keluar dari murid-muridnya, menarik. Saya tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak hal akan terjadi ketika saya mundur, pedang Raja Hantu semuanya mati, orang-orang ini. Benar-benar trik yang bagus, Myriad Bon Mingzu, orang ini tidak mati. Tuanku, apakah Anda mengenalnya? Shadow Devil Ancestor mengerutkan kening, pria ini berkata bahwa dia pernah menjadi salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando 4 Kaisar Besar Yuming, dan Iblis Tua Kongming juga mengkonfirmasi identitasnya. Jia Luo Mingzu. Leng, dia berkata dengan dingin, dia benar. Orang ini memang salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Nether, tapi dia juga jenderal dunia bawah yang paling tidak mencolok saat itu. Terlebih lagi, orang ini telah jatuh sebagai sedini mungkin di zaman kuno. Mati, benar. Jia Luo Mingzu mencibir, dalam perang kuno, dunia bawah dan alam semesta bertempur dengan sengit, dan ada perkelahian di mana-mana. Secara alami, dia akan menjadi sasaran banyak orang kuat, laki-laki, dan orang ini meledakkan dirinya hingga mati dalam pertempuran tahun itu, tetapi dia masih hidup. Petik 2. Kalau begitu semuanya benar, Shadow Demon Ancestor mengangguk. Tidak, maafkan aku. Jia Luo Mingzu menggelengkan kepalanya. Leluhur iblis bayangan mengerutkan kening dan menoleh, ada apa? Petik 2. Setelah Wangu Mingzu jatuh, dia menghilang. Jika leluhur menebak dengan benar, seharusnya hanya ada sisa jiwa yang tersisa dari orang ini, bersembunyi di dunia bawah untuk bertahan hidup, tapi kuncinya adalah bagaimana dia memasuki tanah terbengkalai. Jia Luo Mingzu mengangkat kepalanya dan bergumam, tidak seperti dulu. Selama bertahun-tahun, semakin sedikit orang kuat yang memasuki tanah terbengkalai. Bagaimana orang ini masuk? Apakah ada yang salah dengan orang ini? Leluhur iblis bayangan bertanya-tanya. Pasti ada masalah. Jia Luo Mingzu mencibir, itu hanya sisa jiwa, kekuatannya seharusnya belum pulih sepenuhnya, itu tidak cukup, tapi Tuan Ming, Jia Luo Mingzu menyipitkan matanya, orang ini adalah siapa yang lain? Bawahan saya diam-diam telah bertanya kepada Tuan dari banyak area terlarang. Tidak ada yang pernah mendengar tentang orang ini di dunia bawah. Nama ini palsu, atau hanya diedarkan di dunia bawah pada beberapa tahun terakhir. Palsu, Puan dunia bawah. Orang biasa tidak tahan dengan nama ini. Mata Jia Luo Mingzu dingin, lupakan saja, saya ingin mendapatkan air laut mati yang diberikan orang ini kepada orang lain. Saya ingin melihat apakah itu siapa yang bisa mengendalikan kematian. Air laut. Petik 2. Jia Luo Mingzu mengangkat tangannya, dan aliran air laut mati menyembur keluar dari telapak tangannya. Nenek moyang ini menghabiskan ratusan juta tahun di kedalaman laut mati, dan dengan bantuan harta yang diberikan oleh orang dewasa, dia hampir tidak akrab dengannya dengan kekuatan, bagaimana orang ini bisa melakukannya? Ada niat membunuh di mata Jia Luo Mingzu. Leluhur iblis bayangan berkata dengan dingin, Tuanku, Guilong Guizu dan yang lainnya telah pergi ke laut mati belum lama ini, dan bawahan sengaja dirancang untuk meninggalkan iblis Nihailong dan naga hitam setan di belakang. Puan, membutuhkannya, bawahan akan segera memanggil mereka berdua. Petik 2. Iya, Jia Luo Mingzu mengangguk, dan tiba-tiba, dia memanggil Shadow Demon Ancestor, ingat, panggil kalian berdua secara diam-diam, dan jangan biarkan siapapun tahu bahwa mereka pernah ke mansion Tuan Kota. Dimengerti, Tuanku. Petik 2. Leluhur iblis bayangan tiba-tiba menghilang. Jia Luo Mingzu menyipitkan matanya dan berkata, seseorang benar-benar datang untuk memetik buah persik leluhur saya. Saya telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang luar mengambil keuntungan dari leluhur saya? Petik 2. Boom, niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba menyapu dari tubuh Jia Luo Mingzu, memusnahkan kehampaan. Sesaat kemudian, di belakang rumah Tuan Kota, 3 sosok tiba-tiba jatuh. Ketiganya memancarkan aura yang menakutkan. Leluhur iblis dan Nihailong Mo.
Kakak Shadow Demon, apa yang terjadi? Kamu ingin aku menyembunyikan keberadaanku dan pergi melalui pintu belakang, jadi berhati-hatilah. Nihai Longmo berkata dengan rasa ingin tahu. Di sampingnya, berdiri seorang pembudidaya hantu yang gelap dan kurus, yang merupakan hantu tua Heixing. Masalah penguasa dunia bawah dari Aula Raja Hantu. Leluhur Iblis Bayangan berkata secara diam-diam. Oh, semua orang tahu tentang ini, apalagi yang ingin diketahui saudara Jia Luo. Nihai Longmo sedikit bingung. Leluhur Iblis Bayangan tersenyum dan berkata, Tuan Kota tahu banyak tentang beberapa pembangkit tenaga listrik di bawah komando 4 kaisar besar saat itu. Saya pikir dia ingin tahu lebih banyak tentang leluhur Nether Tulang Miriat. Sekarang Laut Mati dilarang area akan segera dibuka. Ngomong-ngomong, kalian berdua akan pergi ke Laut Mati. Lain kali, dan Tuan Kota dan aku juga akan pergi, dan kita pergi bersama, jadi kita bisa dihitung sebagai teman. Hahaha, itu bagus. Nihai Longmo tertawa, dan mereka bertiga mengikuti. Pintu belakang memasuki rumah Tuan Kota. Setelah ketiganya menghilang, sesosok perlahan muncul dalam kehampaan di luar rumah Tuan Kota, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aneh, mengapa hantu Tuan Nihai Longmo dan Heixing ada di sini? Bukankah mereka berdua pergi ke Laut Mati bersama leluhur hantu naga, dan mereka menyelinap masuk dari pintu belakang rumah Tuan Kota? Apa-apaan ini yang mereka lakukan? Dalam kehampaan, sosok perlahan muncul, itu adalah Old Demon Kongming, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tinggal di tanah terlantar sepanjang tahun, iblis tua Kongming sangat merasa bahwa masalah ini aneh. Mungkinkah mereka memiliki konspirasi? Setan tua Kongming berpikir sejenak, dan segera menyembunyikan sosoknya di kehampaan, dan bersembunyi di samping. Di aula utama mansion Tuan Kota, di bawah kepemimpinan Shadow Demon Ancestor, Nihai Longmo dan Heixing Old Ghost telah melihat. Saya telah melihat Jia Luo Mingzu. Haha, Brother Jia Luo, saya mendengar bahwa leluhur Iblis Bayangan mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu yang penting untuk datang kepada saya dan hantu tua Heixing. Kakak Nihai dan kakak Heixing ada di sini, Shadow Demon, tunjukkan tempat dudukmu dengan cepat, kata Jia Luo Mingzu dengan antusias segera. Haha, tidak perlu melihat kursi. Di mata Nihai Longmo, Jia Luo Mingzu selalu begitu antusias, dia melambaikan tangannya dan berkata, kakak Wulong dan yang lainnya sudah pergi ke Laut Mati terlebih dahulu, dan saudara Heixing dan saya kebetulan saya tinggal di sini karena sesuatu. Jika saudara Jia Luo ingin mengetahui sesuatu, tolong tanyakan dengan cepat. Saya harus pergi ke Laut Mati sesegera mungkin untuk mengetahui niat membunuh di kedalaman Laut Mati. Keduanya bahkan tidak mau duduk. Jangan duduk, itu tidak akan membuang banyak waktu. Jia Luo Mingzu tersenyum, dan saat ini leluhur Iblis Bayangan telah menempatkan 2 kursi batu di samping keduanya, mereka, dan menyajikan 2 cangkir teh harum. Nihai Longmo memikirkannya, dan tetap duduk karena dia ingin berbicara. 2. Aku mencarimu kali ini karena aku ingin tahu apa yang terjadi di Istana Raja Hantu saat itu. Kamu kebetulan ada di tempat kejadian, jadi tolong ceritakan semuanya tentang itu. Pengalaman pribadi, kata Jia Luo sebuah senyuman. Jadi, itulah yang terjadi, kata Nihai Long sambil tersenyum, tanpa diduga, Brother Jia Luo, Anda selalu mengabaikan urusan dunia, dan Anda sebenarnya ingin tahu tentang ini. Nah, kita harus mulai dengan Gui Kuling. Kami juga terkejut pada saat itu. Saya mendapat kabar bahwa pemilik makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Dunia Bawah bertengkar hebat di Gui Kuling, jadi saya akan pergi. Nihai Longmo tidak menyembunyikan rahasianya, dan ketika dia hendak membicarakan hal-hal sebelumnya, dia selalu suka berkelahi, teman-teman, ditambah dengan pengalaman pribadi, narasi kali ini bahkan lebih hidup, hanya sebatang dupa, dan semuanya sudah diceritakan. Begitu, Yang Mulia mengatakan bahwa domain ketertiban orang ini sangat menakutkan, mengandung kekuatan ruang, dan bahkan dapat memisahkan kalian semua. Jia Luo Mingzu merenung sejenak setelah mendengar ini, dan mau tidak mau bertanya. Itu benar, Nihai Longmo mengangguk dan berkata, jika orang ini tidak mengatakan apa-apa lagi, domain ketertiban sangat menakutkan. Bahkan domain Dewa Kematian, pemilik makam Dewa Kematian, tidak dapat menahan penindasan dari domain pihak lain, mencoba. Yang terbaik untuk menyerang, tetapi itu hanya sedikit terguncang, kecuali jika tuan dari banyak area terlarang pada waktu itu membakar serangan asli dan putus asa, jika tidak maka tidak akan mudah tugas untuk memecahkan pembagian ruang lawan. Meski begitu, dalam proses menerobos ruang lawan, saya khawatir beberapa orang akan jatuh. Melihat ke belakang sekarang, Nihai Longmo juga sedikit ketakutan. Orang ini sangat kuat di bidang ketertiban.
Jia Luo Mingzu berkata dengan heran, dia merenung sejenak, mengerutkan kening dan berkata, leluhur ini juga mendengar bahwa kalian semua mendapatkan air laut mati pihak lain, aku ingin tahu apakah ada hal seperti itu, air laut mati ini. Bisakah kalian berdua menunjukkan leluhur ini? Petik 2. Ini, Ni Hailongmo dan Hei Xing Laogui saling memandang, ragu-ragu, air laut mati yang diberikan oleh Qin Chen sangat berharga, sehingga mereka berdua keluarkan, secara naluriah menolak. Mengapa? Apakah ada ketidaknyamanan? Jia Luo Mingzu bertanya dengan ragu. Tidak merepotkan. Saudara Jia Luo ingin menontonnya, jadi tidak apa-apa. Petik 2. Ni Hailongmo berpikir sejenak, bagaimanapun, air laut mati ini telah dikendalikan oleh mereka selama periode waktu ini, dan mereka dapat memanipulasinya sesuka hati, sementara Jia Luo Mingzu belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi wajar jika ingin melihatnya. Memikirkan hal ini, Ni Hailong segera mengangkat tangannya, dan aliran air laut mati telah melayang di kehampaan, muncul di depan Jia Luo Mingzu. Ini benar-benar air laut mati. Jia Luo Mingzu terkejut, dan mendatanginya, memandangi air laut mati, dan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Ni Hailongmo buru-buru berkata, kakak Jia Luo, kamu harus lebih berhati-hati. Benda ini telah aku kendalikan. Jika kamu menyentuhnya, itu dapat membangkitkan niat membunuh dan melukai dirimu sendiri. Kakak Nihai, jangan khawatir, ini leluhur. Hanya rasakan sedikit, kamu tidak akan menyentuhnya secara langsung. Kata Jia Luo Mingzu, dan benar saja, tangannya berhenti di atas air laut mati, dan kemudian dia merasakannya sedikit. Wajahnya tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Jia Luo Mingzu menatap hantu tua Hei Xing, kakak Hei Xing, di mana air laut matimu? Apakah sama dengan air saudara Nihai? Hei! Xing Laogui segera mengangkat tangannya dan melepaskan sepotong air laut mati, saudara Jia Luo, mari kita lihat. 2. Aliran air laut mati terhenti di aula, dan Jia Luo Mingzu berputar beberapa kali, tidak mampu tahan, saya kagum, dan merasakannya lagi dan lagi, yang membuat hantu tua Ni Hailongmo dan Hei Xing menunggu sedikit dengan cemas. Kakak Jia Luo, jika kamu tertarik dengan air laut mati, kamu bisa pergi ke tanah laut mati. Jika kamu bertemu dengan penguasa dunia bawah, kamu bisa meminta beberapa darinya. Meskipun orang ini galak, dia langsung. Saudara Jia Luo adalah aku. Jika memintanya, pihak lain akan memberi saudara Jia Luo beberapa. Ni Hailongmo berpikir sejenak dan berkata, pada saat yang sama, segera setelah dia mengangkat tangannya, dia akan mengambil kembali air laut mati. Kakak Nihai, jangan khawatir. Jia Luo Mingzu tertawa, nenek moyang ini pasti akan pergi ke saudara Mingzu itu untuk meminta air laut mati, tetapi di sini saya juga ingin tahu apa itu bidang tata ruang pihak lain seberapa kuat. Bagaimana cara mengetahuinya? Ni Hailongmo tertegun, dan hantu tua Hei Xing juga mengerutkan kening. Mereka hanya mengalami domain urutan spasial Qin Chen, adapun seberapa kuat domain Qin Chen, mereka berdua tidak bisa melepaskannya ke Jia Luo Mingzu, jadi mereka hanya bisa menggambarkannya secara singkat. Sederhana saja, leluhur ini telah mundur selama bertahun-tahun, dan dia yang terbaik di bidang keteraturan. Anda hanya perlu menggambarkan jarak antara leluhur ini dan bidang keteraturan orang ini. Ketika leluhur ini bertemu dengan pihak lain, dia akan merasa lebih baik. Ada angka. Suara Jia Luo Mingzu jatuh, dan dengan keras, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Dalam sekejap, niat membunuh ini menyelimuti seluruh ruang aula, membunuh iblis naga laut jahat dan hantu tua kriminal hitam. Itu semuanya terbungkus di dalam. Titik. Saudara Jia Luo, apa yang kamu? Ni Hailongmo dan Hei Xing Laogui terkejut. Bidang ketertiban yang menakutkan menyebar secara instan. Bertabrakan sebagai pembangkit tenaga 3 detasemen, dua memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran, dan secara naluriah tidak ingin menempatkan diri mereka di bidang ketertiban orang lain, karena begitu Anda berada di bidang ketertiban orang lain, itu sama saja dengan dikendalikan sepenuhnya oleh orang lain di sekitar Anda. Bang, dan bidang ketertiban Ni Hailongmo dan Hei Xing Laogui bertabrakan, dan mereka sama sekali tidak bisa mengenai belenggu domain ketertiban Jia Luo Mingzu. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya terkejut. Meskipun mereka bukan pembangkit tenaga listrik terpisah tingkat ketiga tingkat akhir, kultivasi mereka juga sangat menakutkan. Setelah domain pesanan mereka dilepaskan, bahkan jika mereka bertemu dengan leluhur iblis darah, penguasa makam dewa kematian, sebuah pembangkit tenaga listrik dari tatanan abadi 3 tahap akhir seperti leluhur hantu naga tidak akan begitu ditekan. Bahkan, jika dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih memiliki kemampuan untuk melawan,
Tetapi sekarang domain pesanan mereka berdua berada di bawah domain Jia Luo Mingzu tidak dapat membukanya sama sekali, karena apa yang telah dicapai oleh domain Jia Luo Mingzu. Tanda tanya, apakah itu puncak tatanan abadi? Keduanya secara tidak sadar mencoba yang terbaik untuk mengoperasikan domain ketertiban, merobek belenggu di sekitar mereka, dan bahkan mengorbankan senjata mereka. Terikat oleh domain orang lain adalah tabu besar bagi penguasa area terlarang ini tetapi pada saat ini, Jia Luo Mingzu bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurut Anda domain pesanan saya dan domain luar angkasa Tuan Ming berbeda satu sama lain? Sebagai perbandingan, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Petik 2. Mendengar ini, Nihai Longmo tanpa sadar melepaskannya, karena penampilan Jia Luo Mingzu yang tersenyum sepertinya tidak disengaja sama sekali, tetapi seolah-olah dia benar-benar ingin memverifikasi kekuatan domain tersebut. Nihai Longmo segera berkata, wilayah saudara Jia Luo memang kuat dan penuh niat membunuh, sebanding dengan penguasa dunia bawah. Saya mengaguminya, tetapi saya ingin meminta saudara Jia Luo untuk menyingkirkan domain itu untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu, kesalahpahaman. Dia belum selesai berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar hantu tua Hei Xing tiba-tiba meraung ketakutan dan marah, leluhur iblis bayangan, kamu. Dengan embusan, leluhur iblis bayangan yang telah bersembunyi di samping tiba-tiba muncul di depannya di beberapa titik setelah mencapai belakang hantu tua Hei Xing. Sepasang duri emei hitam pekat di tangannya telah menembus ke belakang hantu tua Hei Xing, memakukan hantu tua Hei Xing dalam kehampaan dalam sekejap. Bayangan iblis, apa yang kamu lakukan? Nihai Longmo segera terkejut. Naluri bertarung bertahun-tahun membuatnya secara tidak sadar meledakkan rilem ordenya sendiri dengan segera, dan hendak bergegas keluar dari aula ini pada saat yang sama. Jika dia tidak merasa ada yang salah saat ini, dia tidak akan hidup sekarang. Hanya ada ledakan, dan aura menakutkan meletus dari tubuh iblis naga laut yang jahat, dan lautan hitam yang luas menyapu di lautan itu, ada bayangan naga samar yang meraung, mencoba menerobos belenggu Jia Luo Mingzu domain. Tetapi sebelum domainnya benar-benar meletus, Nihai Longmo merasakan seluruh tubuhnya tegang, perasaan dingin dari niat membunuh menyelimutinya, dan pada saat yang sama, domain yang dia lepaskan mengeluarkan suara berderak halus, domainnya runtuh dalam sekejap bahkan sebelum dia sempat menggunakannya. Puncak domain, kamu. Nihai Longmo memandang Jia Luo Mingzu dengan marah, dan pada saat ini, Jia Luo Mingzu, yang disebut orang baik, sama sekali tidak memiliki senyum di wajahnya. Seperti setan datang keluar dari api penyucian. Nihai Longmo belum pernah melihat ekspresi seperti itu pada lelaki tua baik Jia Luo Mingzu yang telah dipanggil selama ratusan juta tahun di kota yang ditinggalkan. Dia secara tidak sadar ingin memobilisasi air laut mati di depannya, tetapi begitu kesadarannya bergerak, dia ngeri menemukan bahwa air laut mati di depannya terus bergetar, tetapi itu tidak di bawahnya, kontrol sama sekali. Tidak bagus, Nihai Longmo segera memahami situasinya, dia akan membakar sumbernya sendiri bahkan tanpa memikirkannya, tetapi sebelum dia sempat membakar sumbernya, tombak hitam pekat muncul di tangan tombak pendek Jia Luo Mingzu Kuain. Tombak pendek ini hanya setengahnya, tetapi setengah dari tombak pendek itu memancarkan kekuatan menakutkan dan jahat yang berbintik-bintik yang ingin menelan jiwa iblis naga laut jahat, yang telah dengan kejam dan menembus tubuh fisiknya. Dengan jeritan, asal mula iblis naga laut yang jahat langsung runtuh. Saat jiwanya meluap, dia dicubit oleh tangan besar yang diulurkan oleh Jia Luo Mingzu, dan langsung meledak. Dengan keras, semangat bergulir menghilang, dan langsung tersedot ke dalam tubuh oleh Jia Luo Mingzu, dan ekspresi puas tiba-tiba muncul di wajahnya. Satu gerakan, dan hanya satu gerakan, Nihai Longmo dihancurkan oleh Jia Luo Mingzu. Bahkan jika Nihai Longmo meremehkan musuh, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat master di area terlarang. Hantu hukuman hitam tua di sampingnya bahkan lebih ngeri. Bisakah jangan beritahu? Kakak Jia Luo, kakak bayangan iblis, tolong berbelas kasih. Aku ingin, kata hantu tua Hei Xing dengan ngeri. Hanya saja sebelum dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan meletus dari duri hitam pekat emei di tangan iblis bayangan, langsung memusnahkan tubuh fisiknya sepenuhnya, dan rohnya bergegas ke langit dengan panik, tetapi tertangkap oleh Jia Luo Mingzu. Itu meledak seketika, menelannya ke dalam tubuhnya. Nyaman, Jia Luo Mingzu menutup matanya, dan langsung menunjukkan ekspresi senang, seolah-olah dia sangat terpelihara. Kemudian ketika dia mengangkat tangannya, dia benar-benar mengumpulkan dua aliran air laut mati yang ditinggalkan oleh iblis naga laut jahat dan hantu tua kriminal hitam, dan domain ketertiban yang dipenuhi langit tiba-tiba menghilang. Tuanku, air laut mati tadi. Shadow Demon leluhur tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara.
Ini air dari mata air laut mati. Jialuo Mingzu membuka matanya dan berkata dengan dingin. Mata air laut mati. Leluhur iblis bayangan mengerutkan kening. Ya, orang ini seharusnya mendapatkan seluruh mata air laut mati, berbeda dengan leluhur yang secara langsung menguasai air laut di laut mati. Masih ada celah di antara keduanya. Padahal orang ini bisa menguasai air orang mati mata air laut mati mata air itu sendiri. Lebih mudah dipahami, dan jauh lebih ringan daripada air dalam di laut mati. Jialuo Mingzu mencibir, meskipun saya tidak tahu bagaimana orang ini mengendalikan mata air laut mati, tapi dia dapat menyingkirkan seluruh laut mati Kuan Yan, orang ini juga sangat luar biasa, dia pasti memiliki beberapa rahasia, tetapi dibandingkan dengan leluhur yang secara langsung memahami di kedalaman laut mati, orang ini masih sedikit lebih buruk. Jialuo Mingzu wajahnya bangga. Tuanku sangat kuat. Shadow Demon leluhur memberi hormat dengan hormat. Jialuo Mingzu menyipitkan matanya, seluruh mata air dari laut mati, hal ini tidak sepele, ayo pergi ke istana Raja Hantu bersama leluhurku, dan temui orang ini sebentar, kuharap orang ini belum punya waktu untuk pergi ke laut mati. Ya, dua sosok melintas di langit, Jialuo Mingzu dan Shadow Demon Zhu tiba-tiba meninggalkan mansion Tuan Kota, dan dengan sekejap, mereka menghilang di atas kota yang ditinggalkan. Itu Jialuo Mingzu dan leluhur iblis bayangan. Arah itu seharusnya berada di tempat aula Raja Hantu, tapi bagaimana dengan iblis naga laut yang jahat dan hantu hukuman hitam tua? Setelah kedua sosok ini menghilang, sosok iblis tua Kongming perlahan-lahan muncul, melihat rumah Tuan Kota tidak jauh dari sana dengan keterkejutan di matanya. Sebelumnya, dia samar-samar merasakan gelombang dari rumah Tuan Kota, gelombang pembunuh dari air laut mati, dan sepertinya beberapa aura jatuh dan menghilang dikombinasikan dengan apa yang dia lihat barusan, sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Langsung keluar, kamu tidak bisa tinggal lama di sini. Iblis tua Kongming ketakutan, keringat menetes di punggungnya, dan dia menghilang di sini dalam sekejap. Dan semua yang ada di sini, tentu saja, tidak ada yang tahu. Kecuali Qin Chen yang baru saja memasuki laut mati. Hah, air dari laut mati yang kuberikan. Qin Chen berhenti, dengan tatapan curiga di matanya, dan matanya sedikit menyipit. Tuan Muda Chen, ada apa? Leluhur Wan Guming bertanya dengan ragu. Bukan apa-apa, Qin Chen menggelengkan kepalanya dan melihat ke atas. Huo, laut mati melonjak di depannya, dan Qin Chen diam-diam mengambang di atas laut mati, dia baru saja memasuki laut mati sekarang, dan sebelum dia pergi ke kedalaman laut mati, dia sudah merasakan niat membunuh yang aneh dengan merintih di telinganya gema. Titik. Suara ini seperti suara rengekan angin yang bertiup di tanah di padang pasir, atau seperti tangisan sengsara minta tolong dari kerang di tepi pantai, lebih seperti tangisan orang yang lewat di laut yang putus asa. Menyentuh hati dan jiwa orang. Suara ini membuat bulu kuduk Qin Chen berdiri. Tapi anehnya Wang Mingzu dan yang lainnya tidak merespon sama sekali, seolah suara itu tidak ada sama sekali. Apakah kamu mendengar sesuatu? Qin Chen mengerutkan kening.